Dan komentar terbaik hari ini jatuh kepada Mas Beneficius. Dibikin pantun nih, yuk. No. Jajan seblak minumnya limun. Cakep. Kocak muka lu kayak timun. Balas mon. Bukannya bisa buat lalapan ya bang, gua balas nih bang. Jajan seblak lauknya tongkol. Cakep. Kocak muka lu juga kayak tongkol. Kira kayak Oke deh, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang kalau makan mie ayam, mie-nya diseruput, ayamnya malah diadu. Saya Mas Andi. Oke, kali ini Emon bakal bawain film nih dari Hong Kong yang dirilis tahun 1996 berjudul The God of Cookery. Dan film ini tuh dibintangi sama aktor terkenal Stephen Chow yang dapat skor 7,2 di IMDb. Anjay. Film ini menceritakan koki terkenal yang sombong sampai harus jatuh miskin karena ditipu sama kolega bisnisnya. Filmnya komedi sih, agak-agak hayal tapi ya lumayan bisa buat hiburan lah ya. Oke deh, tanpa fafifu was numpak pit pada gembos, inilah dia The God of Cookery. Kisah ini akan kita awali dengan menunjukkan sosok pria congkak dengan gelar dewa masakan bernama Stephen Chow. Dia ini aslinya nggak bisa masak, tapi karena punya acara MasterChef cabang Hong Kong, dia dianggap dewa masakan yang lidahnya sangat tajam dan pintar mengkritik masakan seperti Chef Juna. Kali ini Stephen memang lagi membuat acara seperti MasterChef. Dia merasakan semua makanan bikinan koki terkenal, tapi di antara mereka semua nggak ada masakannya yang enak. 都係0分。我並唔係指啲雀，係指閣下。臭樣冇罪㗎！擘開你隻手啦！ Berhubung gak ada yang enak, Stephen pun mencontohkan cara memasak yang baik dan benar, dan inilah dia aksinya. Dia bisa masak. Iya, katanya gak bisa masak. Dan pada saat itu juga para koki akhirnya mengakui kalau masakan Stephen bagaikan makanan yang jatuh dari surga. Anjay. Ternyata semua pujian dari koki itu hanyalah settingan. Para koki ini rupanya peserta bayaran yang tugasnya memuji-muji Stephen supaya benar-benar terlihat seperti dewa. Kayak temen yang sok jadi selebgram ya, padahal cuma beli follower di Instagram. Cua. Masih ada kah? Masih. Tapi disitulah menariknya Stephen, karena dia sudah jadi orang terkenal, banyak orang yang ingin bekerja bareng Stephen, termasuk pria berjas abu-abu yang kita panggil saja Paman Charles ini. Padahal sudah seperti yang kita lihat di adegan barusan kalau Stephen adalah orang yang suka menghina dan semaunya sendiri. Walaupun sebenarnya orang-orang yang ada di dekat Stephen itu cuma pengen memanfaatkan Stephen, tapi yang pansos atau pajak sosial bukan cuma Paman Charles aja. Tiba-tiba ada sesosok pemuda bernama Bultong yang mengaku jadi penggemarnya Stephen. Bahkan dia rela melakukan apapun supaya bisa kerja di perusahaannya Stephen. Gak disangka Stephen terkesan sama Bultong dan menjadikannya pelayan. Malam ini Bultong sudah mulai bekerja tapi dia terlihat sangat gugup. Bultong mengira kalau Stephen pun bakal marah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Si Stephen menyambutnya dengan ramah walaupun ujung-ujungnya esok harinya, Stephen akan meresmikan restoran barunya dan dia mengundang para kolega bisnisnya yang diliput oleh banyak wartawan. Stephen kemudian mengundang para tamunya buat makan-makan, sekaligus mengenalkan menu makanan yang dijual di situ dengan harga yang begitu mahal. Setelah itu, Stephen bakal menunjukkan proses masaknya sebagai dewa masakan. Namun anehnya, Bultong yang seharusnya mendukung Stephen kali ini malah nyinyir sama hasil masakan Stephen.
咖喱魚蛋冇魚味，咖喱又唔入味，完全冇通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？ Hal itu membuat Stephen marah besar karena menganggap Bultong gak sopan, dan ujung-ujungnya Stephen langsung memecat Bultong karena sudah membuatnya kesal. Tapi perdebatan gak cukup sampai di situ aja. Pada intinya Bultong gak terima kalau Stephen yang gak bisa masak ini menjual makanan dengan harga yang sangat mahal. Karena gak disangka-sangka Bultong ini ternyata pernah mengenyam pendidikan di Cooking Academy dan jauh lebih ahli daripada Stephen. Pada saat itulah Stephen menyadari kalau karirnya hancur. Bahkan dia ditangkap polisi karena dituntut sama pelanggan yang sakit perut gara-gara makan di restorannya. Dan akhirnya sejak saat itu Stephen dipaksa melepas gelar dewa masaknya, dan Bultong sekarang gantian memimpin bisnis kulinernya Stephen. Sementara itu Stephen kini benar-benar jadi gelandangan. Dia hidup terlunta-lunta di jalanan dan sekarang cuma sanggup makan mie ayam pinggir jalan. Dan yang lebih parah, gak ada satupun orang yang mengenalinya sebagai mantan dewa masakan. Seksan. Sialnya kalau dulu Stephen terbiasa makan enak, sekarang dia harus makan di tempat yang kotor supaya perutnya gak kelaparan. Gara-gara itu Stephen gak mau bayar makanannya dan menuntut si penjual yang bernama Turki ini untuk memberinya uang buat berobat ke dokter pencernaan. Namun hal itu jadi semakin buruk karena ternyata si Turki ini adalah ketua preman di jalanan itu. Untung aja Turki berhasil menyelamatkan Stephen yang sudah babak belur. Bahkan Turki memberinya nasi dan telur mata sapi untuk menggantikan mie ayam yang tadi. Dan ajaibnya masakan sederhana itu terasa sangat enak buat Stephen yang sedang kelaparan. Namun sayangnya di saat Stephen lagi menikmati makanannya, tahu-tahu Turki diserang sama sekelompok preman yang dipimpin sama Goosehead. Sebelumnya Stephen gak tahu apa yang terjadi, tapi ia pun diajak ikut tawuran sama anak buah Turki yang lain. Sesaat kemudian duduk permasalahannya mulai terlihat. Ternyata Goosehead ini mau beli resep udang goreng bikinan Turki, tapi karena ada masalah lainnya Turki gak mau kasih resep masakan itu. Sebenarnya perkara hak cipta resep masakan ini sudah biasa terjadi di dunia perkulineran. Stephen yang sudah hatam dunia bisnis merasa ini cuma masalah sepele dan bisa diatasi. Tapi ternyata ini adalah masalah yang besar bagi Turki dan juga Goosehead. Mereka bahkan ingin menyelesaikannya dengan cara preman supaya mendapat pelajaran. Begitu ketemu tersangkanya, Goosehead berniat menghabisi Stephen. Namun lagi-lagi Turki membela Stephen dan mereka pun setuju untuk mendiskusikan kembali masalah resep masakan ini. Maka dengan begitu Goosehead akan membuat kesepakatan baru dengan Turki. Tapi dia tetap meminta anak buahnya buat siap-siap di luar markas. Walaupun anehnya diskusi itu berjalan dengan sangat damai dan tenang. Diskusi ini pun berjalan dengan sangat tenang karena Stephen menyarankan untuk membuat resep masakan baru, yaitu bakso gejrot. Ia tahu kalau Turki pintar masak dan yakin jika restorannya nanti bakal laris. Dan untuk lokasi restorannya, Stephen mengusulkan supaya mereka membuka satu tempat dulu sebagai lokasi pertama. Baru nanti kalau bisnis udah mulai jalan, mereka akan membuka cabang di banyak tempat. Dan jika itu terjadi, mereka bisa mengalahkan Paman Charles dan juga Bultong yang telah merebut bisnisnya Stephen. Rencana itu pun dijalankan dengan semangat yang menggebu-gebu. Namun sayangnya realita nggak pernah seindah rencana. Restoran yang diperkirakan bakal ramai itu ternyata malah sepi banget pelanggan. Bahkan Stephen terpaksa mendiskon harganya sampai memberi gratis buat siapapun yang mau mampir.
Banting harga. Bantingnya kebanting anjir. Tutup bang. Tutup aja bang, jangan dede ya. Hingga beberapa saat kemudian seorang suster yang kelihatan suka makan mampir ke warung bakso itu. Dia tampak senang karena bisa mendapatkan semangkok bakso gratis. Sialnya begitu tiba di rumah sakit, dia malah dipanggil sama dokter buat kerja menangani pasien. Gara-gara itu semangkok baksonya pun hilang dan malah dimakan sama pasiennya. Namun ternyata itu malah jadi berkah buat warung bakso Stephen. Gara-gara salah makan itu, sekarang si suster bersama para pasiennya malah ketagihan sama baksonya. Dan mereka langsung rame-rame mendatangi warung baksonya Stephen. Jangan gratis, gak jadi gratisin aja. Akhirnya setelah sekian lama ditunggu-tunggu, warung baksonya Stephen jadi viral. Bahkan para wartawan juga sibuk meliputnya. Apalagi ketika mereka tahu kalau Stephen ini adalah si mantan dewa masakan itu, di mana dia ikut mendirikan warung bakso gejrot ini. Tapi yang membuat viral bukan cuma karena rasanya, melainkan karena baksonya bisa buat pingpong juga. Kan baksonya keras dong anjing. Tapi masih bisa dimakan. Iya. Hal itu membuat Paman Charles dan Bultong langsung kepanasan. Paman Charles lantas menyuruh anak buahnya yang pegawai bank buat gak ngasih pinjaman bisnis buat Stephen, karena dia yakin kalau Stephen mau buka cabang restoran. Padahal dugaannya itu salah, karena Stephen malah membuka pabrik untuk memproduksi bakso kalengan yang kini sudah tersedia di Indo April terdekat. Bakso saset. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Bultong dan Charles pun mengakui kesuksesan Stephen lagi. Bahkan Bultong kembali mengajak Stephen buat pemilihan gelar dewa masakan lagi bulan depan. Namun tampaknya ada yang gak suka sama basa-basi orang sukses ini, karena si Turki yang gak sabaran itu malah ngajak gelut Bultong. Dengan cepat Stephen pun langsung memisahkan Turki dari keramaian dan memintanya untuk terus bersabar. Tapi ternyata ada yang berbeda di antara mereka berdua. Turki yang tiba-tiba emosi itu bukan tanpa alasan. Dia nggak terima kalau Stephen dihina, karena aslinya Turki ini jatuh cinta sama Stephen. Tapi sial bagi Turki karena Stephen gak punya perasaan yang sama. Bukan bermaksud mau body shaming, tapi di sini ceritanya si Turki ini adalah cewek jelek karena punya bekas luka. Sifatnya juga barbar karena dia terbiasa hidup di jalanan. Hingga Gus He cerita kalau dulu aslinya Turki ini gak seperti itu. Ternyata dulu ceritanya ada segerombolan preman lagi makan di tempat Turki. Tapi salah satu dari preman itu malah nggak sopan dan nyobek spanduk milik Turki. Dan gara-gara itulah Turki jadi suka gelut. Dan yang mengejutkan, spanduk yang Turki bela mati-matian itu adalah spanduk dengan wajah Stephen. Gak disangka ternyata dia sudah ngefans Stephen dari dulu kala. Saat itu juga Stephen langsung merasa merinding, apalagi begitu melihat Turki yang tiba-tiba pakai baju pink supaya menarik perhatian Stephen. Dengan cepat Stephen pun malah kabur karena di sisi lain dia juga ingin mengenyam pendidikan di Cooking Academy sebagai persiapan audisi Dewa Masakan. Tapi esok harinya ketika Stephen sudah tiba di lokasi, dia nggak melihat tanda-tanda apapun tentang Cooking Academy. Dan sebagai gantinya dia malah melihat Turki sedang menyusulnya. Stephen otomatis terkejut. Dia pun menegaskan kalau dirinya nggak cinta sama Turki. Sementara Turki malah semakin ngeyel, malah mau minta digambarin hati sebagai obat rindu, yang langsung ditolak sama Stephen. Waktu sih nah. Sombong banget Stephen, Cok. bukan sombong nih Yoh ya, tapi kan
Dan di saat keduanya berantem, tiba-tiba saja seorang pria suruhan Bultong datang untuk menembak Stephen. Dan untuk kesekian kalinya, Turki langsung melindungi Stephen. Oh, so sweet. Dan 1 bulan kemudian, audisi pemilihan Dewa Masak pun digelar. Di sini terdapat 4 peserta dan salah satunya adalah si Bultong. Sebagai juara bertahan, Bultong pasti ketar-ketir dengan kedatangan Stephen. Tapi Paman Charles sudah meyakinkannya kalau Stephen sudah tewas sebulan yang lalu. Dan untuk audisi Dewa Masakan tahun ini, jurinya bukan lagi Chef Juna atau Chef Renata, tapi Nyonya Nancy, yaitu ratu masakan yang kerjaannya suka icip-icip makanan. Sesaat kemudian, kompetisi Dewa Masakan itu hampir dimulai. Host yang memandu acara telah mengumumkan seluruh identitas peserta, sampai akhirnya satu-satunya peserta yang kita tunggu-tunggu pun datang. Jeng jeng. Kedatangan Stephen memang bikin kaget, tapi yang lebih bikin kaget adalah ia didampingi seorang biksu. Kenapa? Gak disangka-sangka 1 bulan yang lalu, di saat kita semua berpikir kalau Stephen ini habis dihabisi oleh seorang pria, ternyata dia bisa melarikan diri saat itu. Stephen bisa kabur, tapi dia malah jatuh ke jurang, dan di sanalah dia menemukan biara Shaolin. Stephen kemudian dirawat di sana, walaupun sebenarnya ia ingin pulang. Dia bahkan sudah berusaha kabur, tapi selalu ditahan sama 18 Shaolin yang menjaga tempat itu. Stephen ternyata nggak cuma kabur sekali, dia juga hampir kabur lagi, tapi selalu bisa ditemukan sama para mas-mas botak ini. Yang nggak diduga ternyata biara itulah Pusdiklat atau pusat pendidikan dan pelatihan memasak yang ia cari-cari selama ini. Anjay, Pusdiklat. Dan Bultong yang jago masak itu sebenarnya dulunya juga pelatihan di sana, tapi dia di DO dan akhirnya merebut gelar Dewa Masakan dari Stephen. Dan kita sudahi aja cerita masa lalunya karena sekarang pemilihan Dewa Memasak pun sudah dimulai. Dan gak lama kemudian Nyonya Nancy mengawali tugasnya dengan mengamati para peserta yang lagi asik memasak. Gak disangka ternyata dia jauh lebih perfeksionis dibandingkan Stephen dulu. Kalau Stephen cuma peduli sama rasa makanannya, Nyonya Nancy ini juga suka mengkritik cara masak kokinya. Karena Nyonya Nancy ini menginginkan kesempurnaan, akhirnya banyak peserta yang gugur dan kini menyisakan Bultong dan juga Stephen. Dan katanya cuma 2 orang ini yang punya ketenangan luar biasa, dimana itu hanya bisa diraih oleh orang yang benar-benar ahli dalam memasak. Akhirnya pemilihan Dewa Memasak ini pun hanya mempertandingkan 2 orang saja. Keduanya sama-sama mengeluarkan kemampuan masaknya. Tapi lama-lama Bultong menyadari kalau Stephen hanya menirunya, dan itu membuatnya sangat marah. Bultong pun merasa panik. Dia sebenarnya nggak mau kalau Stephen merebut kembali gelarnya. Jadi ia rela melakukan apa aja untuk membuat Stephen gugur dalam pemilihan kali ini. Stephen yang gak tahu apa-apa merasa begitu terkejut dengan rencana busuknya si Bultong. Masakannya sekarang hancur lebur dan Stephen cuma punya sisa waktu 2 menit aja. Dan dalam waktu 2 menit ini, Stephen gak mungkin menyiapkan mie ayam seperti rencananya tadi. Jadi dengan cepat ia mengubah strateginya sekaligus buat mengenang si Turki. Ternyata selama ini Stephen berlatih di biara Shaolin, dia selalu teringat sama si Turki. Walaupun Turki memang gak cantik, tapi kebaikannya telah menyelamatkan hidupnya Stephen. Terutama masakan telur ceploknya yang sederhana tapi terasa nikmat bagi Stephen yang saat itu lagi lapar-laparnya.
Nah, untuk itulah Stephen pun memberi nama pada masakan ini, yaitu Gak keren. Setelah 2 menit berakhir, kini saatnya penilaian dari Nyonya Nancy. Dan untuk yang pertama, Nyonya Nancy mencoba masakan bultong. 9種材料均為極品，足足有998。你懶有型啊，靚仔！ Lalu untuk yang kedua, tibalah giliran Stephen yang menyajikan nasi kasihannya. Yang gak disangka malah jauh lebih enak daripada masakan si bultong. 叉燒啊！超雲裏邊好似江河匯聚咁樣，而裏邊嘅筋絡比內力嘢係咩嚟㗎？係啦，原來係洋葱嚟嘅。 Harusnya lah Stephen lah yang menang, tapi sialnya Nyonya Nancy ini punya segudang aib yang bisa menjatuhkan karirnya kapan saja. Dan si Paman Charles sudah lebih dulu mengamankan aibnya Nyonya Nancy. Jadi mau gak mau Nyonya Nancy tetap memenangkan masakan si bultong. Maka dengan lapang dada Stephen menerima kekalahannya karena baginya siapapun bisa menjadi dewa masakan. Dan dengan ajaibnya setelah Stephen mengatakan itu, sosok Dewi betulan muncul dari langit. Tentu kedatangan Dewi ini juga nggak mungkin ada dalam pikiran penonton kan? Saya pun juga. Tapi ceritanya Stephen ini aslinya memang dewa, hanya saja dia dihukum oleh Tuhan lalu dijatuhkan ke bumi. Anjir. 受36劫72難，今日你忠心泄露天機，本應受罰。 Sementara itu Paman Charles yang kebingungan berusaha menghabisi sang Dewi yang tentu aja bisa diatasi oleh Dewi dengan cukup mudah. Ya, gonggong dia. Begitu juga dengan bultong yang ingin melawan, namun sesaat kemudian orang-orang di situ merasa kalau itu semua hanyalah mimpi. Hingga bultong yang tadi mau nantang sang Dewi menyadari kalau kejadian tadi bukan mimpi belaka. Akhirnya Stephen pun mendapatkan kembali gelar dewa masakannya. Tapi plot twistnya adalah Turki yang kita pikir sudah tiada ternyata menghilang buat operasi plastik. Sekarang ia telah mengubah penampilannya jadi wanita yang super cantik. Dan Stephen yang dari dulu merindukannya kini sadar kalau ia telah jatuh cinta sama Mbak Turki. Dan filmnya pun tamat dengan ending yang absurd. Haha. Sangat-sangat film yang absurd sekali anjing. Lu kenapa milih film ini ya? Kan bukan gue yang milih. Siapa yang milih? Oh Mas Andi aja ya. Dia cuma bilang filmnya ini keren kok. Gitu doang. Kalau dia bilang kayak gitu gue jadi curiga sih. Kalau filmnya dia bilang keren aja. Kerennya dia tuh standarnya beda. Fetishnya beda. Ya akhir kata filmnya emang penuh dengan keajaiban. Dan yang jelas sutradaranya ini memang orang unik ya. Sutradaranya memang Stephen Chow sendiri gak sih? Tapi ya yang bisa kita simpulkan dari keseluruhan cerita ini adalah cinta itu memang memandang rupa. Ya nyatanya Mas Stephen baru ngakuin kalau ia jatuh cinta sama Turki setelah Turki berubah jadi cewek cantik ya toh. Ya first impression tuh pasti fisik lah yang dilihat, nggak mungkin hati coy. Gimana lu liatnya? Jadi kalau ada yang bilang cinta itu buta, jangan pernah percaya. Kalau ada yang bilang cinta itu apa aja? Nge-like. Yaudah deh, walaupun filmnya agak unik tapi ternyata realistis juga lah ya. Jadi mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur. Saya ubur-ubur. Dan see you next time. Dadah. Bye-bye. Gak mau bye-bye. Gak mau bye-bye. Your best kept secrets underground. Oh. Your hand on my chest, my heart.